Jadi sebetulnya sudah beberapa tahun ini rumah ini tidak terasa sejuk gitu loh. Jadi kalau istriku sebetulnya yang ngerasain, yang sensitif itu istri ya. Jadi kalau masuk ke rumah tuh dia uring-uringan sendiri. Tiba-tiba istriku malah muntah-muntah, bilang kemudian seperti kayak orang kerasukan gitu kan, teriak-teriak, waduh itu siapa di sana berdiri. Orang hasad, orang benci sama kita tuh pasti ada aja kan, nggak mungkin semua orang suka sama kita. Buktinya Rasulullah SAW pun pernah disihir dulu kan, Nabi pernah disihir, disantet. Jadi sebetulnya sudah beberapa tahun ini rumah ini tidak terasa sejuk gitu loh. Jadi kalau istriku sebetulnya yang ngerasain, yang sensitif itu istri ya. Jadi kalau masuk ke rumah tuh dia uring-uringan sendiri, gelisah, pengen keluar, pengen jalan-jalan aja. Terus ya pokoknya malah pengen ada ide mau pindah rumah, dapat aja kayak bawaannya gitu. Cuman aku nggak pernah ada feeling rumah ini ada apa-apanya. Enggak, iya kadang-kadang kalau dulu tuh yang sering ngomong itu anak, istri kok kayak ada orang lari-lari di rumah gitu kan. Aku sih nggak ada ngerasain apa-apa, maksudnya ya ngerasain wajar-wajarnya sangka baik aja lah, namanya juga ada makhluk gaib ya kita percaya ya kan. Tapi kalau ada orang-orang usil, orang-orang masang ngirim-ngirim sesuatu, aku nggak mau sangka buruk kepada orang kan. Sampai suatu hari kedatangan tamu namanya Ustadz Suparman Fajar. Ustadz Suparman Fajar ini juga sering diundang di TV. Jadi beliau memang ahli ruqyah, pakar dalam penyembuhan dan sebagainya. Nah, jadi dia bilang, aku baru pulang dari rumahnya Komoriki, anaknya susah tidur di rumahnya, gelisah rumah barunya. Nah, kemudian dibacakan ayat ruqyah di air di satu baskom. Kemudian air itu dijadikan buat ngepel rumah itu. Ambil air katanya, tapi rumahku juga kayaknya juga perlu didoain deh gitu. Nah, saya bilang ini kayaknya nggak nyaman gitu, nggak panas suasananya. Kemudian kata Ustadz Suparman, ambil air. Lalu dia bacakan air itu. Aku sama istri duduk nonton dia sambil ngaminin doa-doanya dia kan, ngeruqyah air itu. Tiba-tiba istriku malah muntah-muntah, bilang kemudian seperti kayak orang kerasukan gitu kan, teriak-teriak, waduh itu siapa di sana berdiri, ada siapa itu di bawah dekat peran di sini nih. Ya, di sini. Dia di dalam kan, itu tuh di bawah pohon itu, ada dekatnya. Akhirnya di sini kita gali nih. Dua kendi dibungkus kain putih, mungkin kain kafan atau apa. Terus ada beberapa tanah di dalamnya. Nah, kemudian kita baca, aku istighfar, taus, kemudian kita bakar dan kita buang. Yang namanya orang hasad, orang benci sama kita tuh pasti ada aja kan, nggak mungkin semua orang suka sama kita. Buktinya Rasulullah SAW pun pernah disihir dulu kan, Nabi pernah disihir, disantet, dikirimkan sama orang-orang Yahudi waktu itu. Jadi ya tidak mungkin semua orang suka sama kita. Jadi aku ingatkan kepada semua pemirsa ya untuk ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta maaf kalau ada salah sama orang. Terus kalau memang ada yang nggak enak, hidupkan amalan. Sebetulnya ada amalan ta'lim semua di dalam rumah itu ada. Nah, tentu ada amalan-amalan khusus yang dipahami oleh pakar-pakarnya. Undanglah ustadz yang ahlinya untuk mengetahui apa sih solusi dari rumah ini gitu. Jadi bukan hanya orang yang perlu diruqyah, rumah juga perlu didoakan. Ruqyah itu kan doa. Semua itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Mau satu dunia mau nyantet kita, kalau Allah katakan nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya. Jadi tidak ada yang bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah ya. Banyak-banyak ucapan la ilaha illallah, Allah kuasa, sihir tak kuasa, santet tak kuasa, dukun tak kuasa. Nah, kita kembalikan kepada Allah, dan buktinya aku tak usah mencari, Allah hantarkan orang untuk membantu kan.